Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azra Zikri, student dari kelas JCD MAH 027. Di sini saya akan melakukan technical challenge di modul 1. Eh, Sebelumnya saya izin menampilkan soalnya terlebih dahulu. Nah, berikut adalah soal dari technical challenge modul 1. Untuk soal pertama, yaitu buyer persona. Pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan pains dan gains dalam profil pelanggan dan mengapa mewawancarai pengguna aktual itu penting untuk memvalidasi asumsi-asumsi tersebut. Nah, untuk pengertian dari pains itu sendiri yaitu adalah masalah atau hambatan yang dialami pelanggan atau customer ketika ingin mencapai tujuan tertentu. Sebagai contoh, eh, seseorang atau pelanggan ingin membeli smartphone baru. Nah, pelanggan ini merasa bahwa harga smartphone tersebut itu terlalu mahal, lalu pelanggan tersebut bingung untuk memilih spesifikasinya, eh, merasa takut baterainya cepat rusak, dan juga merasa khawatir kameranya tidak sesuai dengan ekspektasi. Nah, poin-poin tersebut itu merupakan pain point dari pelanggan atau customer itu sendiri. Lalu untuk pengertian gains, yaitu manfaat atau harapan yang diinginkan pelanggan dari suatu produk atau layanan. Sebagai contoh, eh, customer atau pelanggan ingin smartphone yang kamera jernih untuk membuat konten, baterai yang tahan seharian, eh, untuk yang suka main game itu eh, menginginkan smartphone yang performanya lancar untuk gaming dan juga dari segi harga, harganya masih terjangkau atau sesuai dengan budget. Nah, poin-poin tersebut merupakan gains dari buyer persona atau pelanggan itu sendiri. Nah, selanjutnya mengapa wawancara pengguna aktual itu penting? Karena perusahaan atau brand sering membuat asumsi yang belum tentu benar. Jadi sekedar aku asumsi doang. Eh, Nah, mengapa wawancara itu penting? Karena dengan mewawancarai pelanggan langsung, perusahaan atau brand dapat mengetahui masalah yang benar-benar pelanggan ini alami, mengetahui kebutuhan yang sebenarnya, dan juga mengetahui alasan mereka membeli atau tidak membeli suatu produk atau produk kita sendiri. Contohnya, di brand HP, misal eh, brand HP ini memiliki asumsi bahwa pelanggan itu membeli HP karena spesifikasinya tinggi. Lalu ketika mewawancarai pelanggan secara langsung, keterangan dari pelanggan ini ternyata membeli HP ini karena kameranya bagus untuk membuat konten TikTok, atau pelanggan ini merupakan konten creator yang memang memfokuskan untuk kameranya doang gitu. Nah, artinya keputusan pelanggan ini didorong oleh kebutuhan kamera, bukan spesifikasi tinggi secara umum. Lalu pertanyaan nomor 2 mengenai on-page SEO. Pertanyaannya adalah, sebutkan 4 lokasi menonjol pada sebuah halaman website di mana target keywords harus ditempatkan untuk peringkat yang optimal. Nah, di sini ada 4 lokasi utama, yaitu yang pertama ada title tag, di mana title tag itu adalah judul halaman yang muncul di Google Search. Contoh, ah, rekomendasi HP 3 jutaan, kamera terbaik 2026.
Nah, keywordnya itu sendiri bisa um, HP 3 jutaan kamera terbaik. Lalu nomor dua adalah URL atau alamat halaman website. Lalu yang ketiga ada heading. Heading itu untuk judul utama artikel. Dan yang keempat adalah isi konten atau body content, di mana keyword harus muncul secara alami di dalam artikel. Sebagai contoh, jika Anda mencari HP 3 jutaan kamera terbaik, Xiaomi Redmi Note dan Oppo A series bisa menjadi pilihan yang menarik. Itu isi dari body content. Lalu soal yang ketiga mengenai sosial media data. Pertanyaannya adalah bagaimana pemahaman tentang data perilaku audiens mengarah pada proses targeting. Nah, untuk pengertian dari proses targeting itu sendiri yaitu kemampuan menampilkan iklan kepada orang yang paling berpotensi tertarik pada produk kita. Nah, apa aja sih yang dianalisis dari proses targeting itu? Nah, data yang dianalisis itu ada umur, jenis kelamin, lokasi, minat, hobi, aktivitas online, dan juga riwayat pembelian. Nah, contoh kasusnya perusahaan menjual sepatu lari. Nah, dari data yang diketahui audiens yaitu pertama usia-usia muda misal 20 sampai 35 tahun yang masih dalam usia produktif. Lalu sering mengikuti akun fitness atau akun-akun komunitas lari. Lalu eh, sering menonton konten olahraga dan juga eh, dia sebagai pengguna aplikasi lari seperti Strava. Maka dari data tersebut, iklan hanya ditampilkan pada kelompok-kelompok tersebut. Dan hasilnya biaya iklan itu lebih efisien dan juga potensi konversi itu meningkat. Nah, sebagai contoh perbandingan ya, jika tanpa targeting, iklan sepatu lari itu bisa ditampilkan ke semua orang. Nah, dengan proses targeting itu sendiri, iklan tuh hanya bisa ditampilkan ke orang yang menyukai olahraga, mengikuti akun fitness dan akun komunitas lari, dan juga pelanggan yang sering atau pernah membeli perlengkapan olahraga. Jadi hasilnya jauh lebih efektif. Lalu soal selanjutnya, nomor 4, mengenai ads funnel strategi. Pertanyaannya, jika seorang pengguna berada di tahap consideration, jenis pesan iklan dan penargetan seperti apa yang harus digunakan dibandingkan dengan tahap awareness. Nah, di tahap awareness ini itu simpelnya memiliki tujuan membuat orang itu bisa mengenal brand kita dengan karakteristik audiens yang masih belum mengenal produk kita. Nah, pesan iklan apa yang digunakan, yang bisa digunakan yaitu yang pertama pesan edukasi, lalu pesan informasi umum, dan juga eh, pengenalan brand kita atau brand introduction. Nah, untuk targetingnya broad audience dan juga interest targeting. Misal pecinta teknologi, pengguna Android, gadget antusias untuk produk, misal handphone gitu. Nah, lalu di tahap consideration itu memiliki tujuan untuk
membantu calon pelanggan mempertimbangkan pembelian. Karakteristik audiensnya itu yang sudah mengenal brand dan mulai membandingkan pilihannya. Nah, pesan iklan apa sih yang bisa digunakan? Yaitu bisa menggunakan pesan keunggulan dari produk kita, terus dari testimoni-testimoni pelanggan, lalu dari perbandingan produk, dan juga dari review-review. Nah, sebagai contoh targetingnya yaitu bisa dari website visitors, video viewers, social media engagers, lalu remarketing audience. Nah, sebagai contoh, orang-orang yang sudah mengunjungi website, menonton 50% video iklan, dan juga pernah klik iklan sebelumnya akan menerima iklan tahap consideration itu. Lalu soal kelima yaitu mengenai GA4 conversion atau Google Analytics. Pertanyaannya, definisikan perbedaan antara macro conversion dan micro conversion dan berikan satu contoh untuk masing-masing. Nah, di sini saya akan menjelaskan macro conversion sendiri terlebih dahulu. Nah, pengertian dari macro conversion itu eh, sebuah tindakan utama yang menjadi tujuan bisnis. Biasanya langsung menghasilkan pendapatan atau lead. Nah, sebagai contoh, kalau di dalam e-commerce itu macro conversionnya eh, yaitu pembelian produk atau purchase. Nah, contoh eventnya itu purchase atau generate lead. Lalu dari micro conversion itu adalah sebuah tindakan kecil yang menunjukkan minat pengguna sebelum melakukan macro conversion. Jadi kita akan melakukan micro conversion terlebih dahulu, baru akan melakukan macro conversion. Nah, contoh dari micro conversion itu sendiri yaitu eh, pelanggan menambahkan produk ke ranjang, lalu menonton video produk, mengunduh katalog, dan juga berlangganan newsletter. Nah, contoh eventnya itu dari Google Analytics adalah add to charts atau view item. Nah, perbedaan singkatnya itu adalah kalau macro conversion merupakan tujuan utama bisnis, lalu micro conversion itu sebagai langkah pendukung menuju tujuan bisnis. Lalu macro conversion menghasilkan revenue atau lead, micro conversion menunjukkan minat penggunanya. Lalu contoh dari conversion yaitu purchase, micro conversion itu add to chart. Lalu di micro conversion ini merupakan tahap akhir funnel dan micro conversion ini merupakan tahap tengah funnel. Jadi contoh alurnya pengguna melihat produk itu micro conversion, pengguna menambahkan ke keranjang itu micro conversion, lalu pengguna itu check out merupakan micro conversion, lalu pengguna berhasil membeli suatu produk, itu baru dikatakan macro conversion. Nah, ini menunjukkan bahwa micro conversion membantu mengukur perjalanan pelanggan menuju macro conversion. Baik, sekian eh, technical challenge di modul 1 dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.